Ya, dari pusat siarnya di Jakarta Selatan, saya Dinsu bersama Cakap-Cakap, dan hari ini sudah datang dua milenial yang luar biasa, karena sekarang industri musik dan industri film diisi oleh mereka berdua. Kenapa saya bicara tentang film juga? Padahal di sini ada Dul, karena habis acara ini persis Dul akan reading untuk sebuah film yang mereka akan masuki pada menjelang lebaran nanti. Apa kabar, Dul? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ya, dan sejak kita ketemu beberapa saat yang lalu, dan ini adalah pertemuan untuk kita langsung live dan berdua. Ini mau reading apa nih? Film apa? Film ada judulnya film berdasarkan dari novel judulnya Diri Imamku, film religi yang insya Allah akan tayang pas Ramadan nanti. Tapi kalau film kan panjang dan proses religi dibuat syutingnya mulai Februari. Dan pertama kali? Aku pertama kali Ini main sama aktris yang pernah memenangkan Piala Citra kemarin. Iya, grogi juga. Grogi juga ya? Nggak ada keuntungannya sih. Jadi kalau lagi reading masih susah nemuin celahnya untuk bisa mengekspresikan tuh, bisa nanya ke dia gitu. Gimana ya kurang-kurangnya? Oh gimana aja. Dia juga sering ngasih nasihat. Sebenarnya saling sharing sih Om, maksudnya karena kan di sini kita ceritanya pasangan, di film tersebut kita tuh ceritanya pasangan. Jadi nomor satu tuh supaya meyakinkan penonton bahwa kita saling mencintai, saling suka, harus bangun chemistry gitu. Alhamdulillah aslinya kan beneran gitu. Aslinya kan chemistry-nya udah dapet. Jadi sejak tanggal 27 September tahun lalu. Jadi itu yang lumayan cukup memudahkan kita bermain gitu. Jadi nggak perlu susah bangun chemistry lagi. Coba ceritain waktu reading sama dulu. Ada satu dialog yang menarik nggak? Apa yang? Kebetulan kan waktu proses reading kan duluan kan, yang coaching gitu sama coachingnya namanya Om Yai Udro kalau Om tahu. Terus aku kadang suka join aja gitu, join supaya bisa ikut bangun chemistry juga. Apa ya, seru sih reading sama dulu gitu, karena anaknya bener-bener mau belajar, terus rasa ingin tahu terhadap suatu hal tuh tinggi banget gitu. Jadi aku juga yang menjadi lawan mainnya enak gitu. Nah karena bisa saling kerjasama, terus profesional juga anaknya. Kalau reading ya reading gitu, fokus juga. Jadi mudah-mudahan sih nanti hasilnya baik dan rasa yang ingin kita sampaikan di film ini bisa tersampaikan ke penonton. Iya. Yang belum terjawab tadi, ada dialog apa yang paling menarik berdua? Ada paling yang ini jadi si namanya kan Haris yang cowok. Haris tuh. Ceweknya Alisa gitu. Si Alisa punya adik namanya Leo. Terus pokoknya intinya di adegan itu si Leo minum bukan, terus dianya marah. Dia bilang, masa kamu ngebiarin adik ipar kamu minum? Terus dia bilang, berarti emang Leo soal adik ipar aku? Emang bukan. Bisa praktekin nggak? Bisa praktekin nggak? Emang Leo adik ipar? Emang Leo soal adik ipar aku? Emang bukan? Emang kamu ingin suatu saat kita benar-benar nikah? Emang kamu nggak mau? Mau. Terus? Tapi kita harus sering-sering nikah. Dan yang paling menarik tadi bisa cerita bahwa ini chemistry-nya ini dapat karena sebelum itu memang sudah pasangan benar ya. Jadi itu memudahkan. Sama aja sebenarnya goda-godainnya gitu. Banyak adegan yang kita alami juga di dunia. Itu kan kayak kita aslinya gitu. Aku kadang suka bilang sama diri gitu. Jadi alhamdulillah lumayan cukup memudahkan. Kayak aslinya waktu di mall. Kita ketemunya di mall. Iya. Ini informasi aja kenapa Dul sering ke mall, karena tinggalnya
ayah bundanya itu tinggalnya di Pondok Indah dan itu dekat sekali sama Iya, tapi sekarang sama bunda. udah di sana. Iya, kelihatan. Kelihatan. Nah, cerita soal film, tapi orang fansnya kalian berdua yang sudah punya following masing-masing itu luar biasa banyaknya. Terutama tatkala ada beberapa hal yang cukup menarik waktu main bareng untuk perform Iya. di lagu terutama pada saatnya pakai kostum kotak-kotak ya Pak? Itu kamu lagu Nirvana sama Oasis. Itu bandnya apa? Itu bukan band sih, teman-teman gua aja. Ini teman band dulu sih, dulu backdoor itu. Iya, Backdoor lagi vakum, terus gua ajak aja dia cover. Akhirnya dia mau, terus kita ingin cover kan memang kita sama-sama suka 90-an. Aku ajak dia makan Nirvana yang pakai suar, dia minta yang Oasis dan bentuknya yang berat. Dan dua-duanya memang dapat chemistry-nya justru karena suka dua-duaan ya. Ya, itu Iya. termasuk. Berarti eranya Dewa 19 juga ya? Iya, lebih tepatnya 90-an yang alternatif lah. Alternatif. Berarti ada Nirvana, ada Red Hot, Red Red Hot Hot. Chili Peppers. Iya, Terus itu lagi ya, Oasis. Banyak. Britpop Oh ya, gitu. Britpop. The Beatles kalau Beatles dulu ya. Oke, itu adalah referensi musik. Tapi yang pasti dalam beberapa bulan terakhir ini belum merilis single November kemarin. Just Putih. Iya, Just Putih. Just Putih. Terus bisa Bahagia sama kamu baru rilis tanggal 15 Januari. Januari. Oke, bisa cerita tentang dua lagu ini dulu karena video klipnya juga orang sudah mulai menyaksikan dan itu juga lagunya asik banget. Itu lagunya apa tuh? Lagu gua. Iya. Ya itu lagunya lagu tentang seseorang yang cinta sama cewek, tapi karena dia belum sukses, sudah belum mapan, si cowok ini ditinggalin sama ceweknya. Terus si ceweknya milih untuk jadian sama yang udah mapan, tapi si cowoknya itu enggak tinggal diam. Aku buat apa ya? Buat simbol kata itu, kau akan melihat aku di sini bersama. Aku di sini menggenggam piala memakai jas putihku. Itu maksudnya buat simbol aja. Kalau jas putih kan ibaratkan orang-orang udah sukses kan, udah mainan gitu. Ya tentang itu sih, tentang bukti yang cinta. Dan itu adalah lagu itu yang berapa? Itu udah berapa ya? Udah ke-8 apa ya? Ke-8 apa 9 gitu. Kreatif juga ya? Iya. Iya. Dia banyak tabungan lagu dia. Bisa ketularan ya untuk jadi songwriter? Sudah mulai? Udah mulai dikit-dikit sih, tapi belum secanggih Bapak Dul. Mas Dul. Kita panggil Mas? Mas Dul. Mas Dul. Panggilan Mas Dul Mas. panggilannya Nyonya ya? Iya. Nyonya. Kenapa bisa dipanggil Nyonya? Biasanya aja kalau Nyonya kalau teman-teman dari nyonya. Iya, nah cerita tentang lagu sekarang singlenya tanggal 15 Januari yang dirilis, bisa cerita itu lagunya siapa namanya? Bahagia sama kamu. Lagunya siapa? Oh, itu diciptakan sama Kanesten. sama Om Sandy Kanester. Ya, Sandy, ya. Jadi dulu pada tahun berapa ya? 2017 atau 2016 dia pernah kasih lagunya judulnya dulu kamu gitu. Liriknya juga sama kayak yang sekarang udah rilis gitu, tapi aku rasa kalau kamu terlalu banyak dan mainstream di lagu-lagu lain. Judul Terus aku kasih saran, gimana kalau ambil lirik yang terakhir, bahagia sama kamu. Kira Om Sandi nurut gitu. Kalau cerita lagu itu sendiri sebenarnya ungkapan perasaan ya anak remaja pada umumnya sih. Kalau lagi jatuh cinta pasti ada rasa galau kalau misalnya nggak ketemu gitu, rasa kangen kalau misalnya nggak ketemu gitu. Jadi pokoknya dia selalu bahagia kalau misalnya sama pasangannya gitu, dan nggak cuma pasangan aja sih sebenarnya, bisa sama sahabat juga, sama orang tua gitu. Aransemennya siapa? Kalau aransemennya Om Sandi sendiri. Oke. Dan lagu ini memang perasaan hati juga ya. Iya. Karena nyambung sama Jas Putih juga itu. Kalau dia, Iya. Dian kalau aku kalau liriknya sebenarnya nyambung ya dua lagu itu.
Ada nyambungnya. Kalau di lirikku ada ini apa? Mungkin kini kau bahagia bersama dirinya. Nah, kalau di Tisa ada lirik bahagia sama kamu gitu. Iya. Ini ada Video Iya. klipnya juga. Video klipnya disambung-sambungin. Itu video klipnya sama? Yang garap? Mas Zupi Guava sutradara. Iya. Dan dia juga musisi juga kan? Iya, Ya, kalau dia nggak salah musisi ya. juga ya. Nah, sekarang cerita soal satu prestasi yang luar biasa. Dulu kamu beruntung sekali karena Tisa ini kita mengulang sedikit yang tadi itu bahwa dia adalah aktris yang bagus sekali. Tapi kamu nonton yang film-filmnya Tisa nggak tuh? kemarin sih nonton yang Makmum, ada film horor, bagus banget sih aktingnya. Ya aku rasa kalau Tisa ini udah ya Atam ya? bukan mungkin udah jiwanya mungkin udah di situ ya kalau aku lihat. Maksudnya Ya. kalau aku lihat di acting tuh udah apa lancar aja gitu, mungkin udah dari lahir mungkin pasti dalam perut udah acting kali. Ya udah gift lah kalau aku Iya, rasa iya, itu. iya, Aku iya. rasa insya Allah ya masa depan buat Iya. film Indonesia. Tisa sejak karir di film? Kalau di film sih 2012 ya berarti. Sebelumnya iklan-iklan aja sih. Iklan, iya. Kalau film pertama ada judulnya Tanah Surga Katanya. Tanah Surga katanya tahun 2012. 2012, terus habis itu hampir tiap tahun ya main film ya. Alhamdulillah. Yang menang di Piala Citra untuk anak-anak 3 Nafas Likas. 2014. Dan itu dua penghargaan kan, satunya adalah Festival Film Indonesia, satunya Indonesia Movie Award. nah ini dua-duanya. Jadi satu film itu menang 2 penghargaan di tahun yang berbeda karena Satu penyelenggaraan- 2015. Iya, satunya 2015 ya. Film ini seperti apa? Seorang aktris anak-anak itu tidak mudah untuk menghafal skenario dan lain-lain. Reading aja mungkin dibantu oleh banyak orang. Seperti apa waktu Tisa main di film ini? Kalau proses, jadi ceritanya, aku tuh selama berkarir di dunia entertainment, aku sama sekali nggak pernah ada ekspektasi untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau untuk dihargai orang gitu. Jadi aku jujur maunya ya udah enjoy aja, jalanin apa yang harus aku jalanin, ikhlas gitu. Jadi takutnya kalau kita berekspektasi tinggi, mau main film untuk dapat penghargaan nanti malah jadi bumerang buat aku sendiri kalau nggak dapet ya. Jadi bener-bener aku ngejalanin syuting ada 3 Nafas Likas itu, krunya seru, pemainnya seru. Jadi aku berasa kayak main aja gitu syuting gitu. Umur berapa tuh waktu itu? 12 atau 11 ya? 12 lupa aku ya. lupa Iya, pastinya iya. gitu. Jadi aku bener-bener enjoy ngejalaninnya. Jadi pas dikasih tauin dapat nominasi juga, alhamdulillah gitu, maksudnya karena nggak ada ekspektasi ke sana gitu, ikhlas ngejalaninnya gitu. Dan pokoknya aku prinsipnya mendedikasikan diri aja sih buat perfilman Indonesia, bukan untuk dihargai orang sih gitu. Dan sampai dengan film yang akan datang ini berarti adalah rencana film ke-15 kalau saya hitung dari lifeline-nya Tisa. Dan itu banyak sekali dulu. Iya, banyak Kamu film banget. pertama ya? Iya, pertama aja udah banyak banget prosesnya, ini udah 15. 15 film. Amazing. Yang satu yang KKN belum ya? Belum tayang kakak di desa. Sudah selesai? Udah, tapi tunggu bioskop buka. Nggak tahu bioskop tunggu kapan bioskop buka. bukanya. Oke. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa nonton sama-sama bioskop buka. Amin. Cuman kalau bioskop buka, misalnya orang harus berjarak. Kalau orang pacaran gimana tuh? Tuh, tanya dong. Kemarin sih aku nonton sama dia. Tapi film luar ya? Film luar. Melanggar sih aku. Melanggar? Melanggar. Tapi kalau ada tukang security yang masuk, Iya. agak masuk ke bawah, enggak lagi kalau udah keluar. Nah gitu. Iya, soalnya kan itu disilang juga kan satu kursi. Iya, yang- disilang, padahal- makanya kan Iya, makanya. enak aja, aku langgar. Biasanya sih nonton bioskop film Indonesia terus, tapi karena lagi jarang yang tayang, nggak tahu mungkin produser belum berani ngeluarin Iya, film iya. Indonesia, jadi film luar aja dikeluarin dulu. Nonton film apa? Aku lebih suka ini sih. Aku nggak anaknya nggak film banget, cuma aku lebih suka drama 90-an.
Itu kayak ada Forrest Gump, ada Yang kemarin ditonton? mana itu? Yang kemarin Oh, kemarin film baru biasanya apa tuh? Lupa, tentang superhero gitu Marvel. Superhero, oke. Oh, Witten itu ya. Iya, Iya. gitu. Jadi kamu nggak pernah kena security di gedung bioskop ya? Aman ya? Aman. Ya kalau film sih sebenarnya lebih suka kalau di rumah gitu lebih suka drama 90s sih. Iya. Drama Oke. 90-an. Oke, ini udah banyak yang harus kita baca. Ini ceritanya kita masih baca nih tuh. Di IYY ya. Amarullah, Nelly Niko, kemudian Linda Saripe. Saripe itu apa nih? Saripe. Eyalani, Sofia, Romi Biru, Sayed, Handani Pratiwi, Maya Santi Sudiro, Iif Bogor, kemudian Endang 0611. Sudah bergabung juga Sigit, Lesvianto, Azira, Sweetheart, Alia Rahman, Tias Yahya, kemudian Zalfa, Kibowini, Buyel Forwan, kemudian Musda, Kunfek 8. Ada pertanyaan nih dari Nibi, Pontianak. Dul, kamu terganggu nggak kalau orang membandingkan kamu dengan ayahmu? Enggak sih, cuma bosen aja. Dari dulu soalnya kan udah dibilang mukanya mirip. Mukanya mirip. Apa terus banyak ya, paling kadang-kadang agak kesel aja kalau misalkan baru rilis lagu terus dibanding-bandingin sama Dewa gitu misalkan. Aku cuma bisa bilang Dewa kan udah 20 tahun lebih bermusik, aku baru nggak sampai 5 tahun main musik gitu. Jangan dibandingin sama Dewa dong, nggak apple to apple. Ya tapi lebih ke bosen. Ya, tapi ada satu yang paling menarik adalah karir Dul ini sama dengan ayah kamu tatkala dia di Surabaya mendirikan band itu juga SMA. Jadi umurnya sama ya. Ya mungkin. Kamu pernah lihat nggak live line-nya aja atau biodatanya ayah? Pernah. Dan itu kan usia segitu luar biasa. Ya umur 19 juga sih sebenarnya. Aku juga udah boom, kangen. Nah, seperti apa ayah sama bunda tatkala mendidik kamu untuk nggak tahu ini menjadi musisi atau seperti apa? Karena terus terang tatkala kita melihat kalian berdua tampil perform bareng itu semua orang ini musisi beneran nih dua-duanya. Nah ini cukup menarik tuh karena kamu adalah songwriter kemudian juga pemain bass, pemain gitar, pianis. Iya. Seperti apa? Ini latihannya seperti apa? Kalau jadi musisi sih emang nggak pernah disuruh ayah bunda jadi musisi ya gitu. Nggak pernah, cuma emang dari kecil tuh dicekokin untuk belajar alat musik. Kayak dulu pas kecil SD itu suka main drum. Bertiga kadang-kadang. Terus tapi pertama kali belajar musik beneran tuh diajarin ayah main bass karena dulu ada laki-laki sama Al sama El. Terus aku dulu suka sama Muse, Matthew Bellamy. Terus aku bilang ke ayah aku mau belajar main piano. Akhirnya sama ayah dilesin piano kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP. Terus belajar main gitar tuh kelas 6, kelas 1 SMP lah. Itu belajar nge-rhythm gara-gara suka Kurt Cobain, suka Nirvana. Akhirnya keterusan kelas 1 SMP itu bikin band itu namanya Backdoor Grunge. Itu Backdoor Grunge, emang genrenya grunge gitu. Ya kita suka kadang-kadang ya mungkin karena ini ya terinspirasi banget sama Kurt Cobain yang rebel, yang kalau manggung urak-urakan, aku jadi kayak pingin niru Kurt Cobain. Emang pada waktu itu emang niru banget sih. Jadi kita sering ngambil gigs yang kadang nggak dibayar, kadang cuma dibayar nasi bungkus, kadang di pensi-pensi gitu. Iya di pensi-pensi, di acara komunitas. Ya walaupun nggak dibayar tapi itu udah suatu kesenangan yang banget lah, senang banget. Terus ada momen waktu aku lagi main gitar, terus aku mikir aku bahagia yang aku nggak dapetin kebahagiaan itu di dunia lain, cuma di musik doang. Kayaknya emang ini jalan hidupku deh. Dari situ aku mulai tekun lagi, les piano lagi, belajar gitar lagi, mulai ngulik musik. Akhirnya sampai sekarang ini ya
mulai suka main musik. Terus ya ibaratkan dulu ayah umur 19 udah ngeluarin Kangen, umur 22 udah ngeluarin album ini, maksud aku nggak bisa Seperti dia. beyond maksudnya. Ya, ya, Jadi ya. jadi lebih ketantangan aja sih. Kalau Al sama L seperti apa? Kalau Al lebih ke DJ, musiknya lebih ke oke. DJ. Iya. Kalau kalau L dia lebih ke pendidikan kayak bundanya, dia lebih ke kuliah. Lah aku kan nggak kuliah. Iya, iya. Tapi bertiga dulu waktu itu homeschooling ya? Homeschooling aku, L yang enggak. Oh, L enggak? Oke. Aku homeschooling karena sempat nggak naik kelas. Ya itu kebanyakan ngeband pas satu SMP dulu. Kebanyakan ngeband. Sekarang Tisa nih cerita nih. Tisa juga bisa main piano, bisa main gitar ya? Piano baru dikit-dikit belajar. Belajar dari dia? Enggak? Kadang suka belajar juga sih. Kalau Sudah dibikin lagu belum sama tuh? Apa? udah dibikin. Dibikin lagu? Udah judulnya Anggur Cinta. Anggur Cinta. Sama apa lagi tuh? Tisa. Tisa. Oh, Tisa. Kayak apa tuh? Dia selalu bikinin lagu buat cewek ya? Iya. Tuduh. Iya kan? Kamu kalau di Indonesian Idol siapa? Iya dulu itu Tiara itu. Oh, Tiara, oke. Ya. Ya mungkin Ya. sebagai ungkapan gitu kan. Ya dia kan apa ya? Melankolis ya menurut Melankolis. anaknya. Melankolis. Jadi aku rasa ya itu adalah hal yang anugerah juga dari Tuhan bisa Betul, betul. mengungkapkan Iya, iya. perasaan gitu dari semua. Secara cepat. Aku juga bisa gitu. Orang lain pun juga belum tentu bisa, tapi dia bisa bikin lagu untuk ya wanita-wanita ya nggak apa-apa lah. Ya, dan itu bisa cepat sekali untuk menggarap karya-karya seperti itu. Ini juga terjadi pada Yovie. Kadang-kadang kalau Yovie Widianto itu coba pasang dua nada misalnya do re itu dia langsung bisa bikin lagu. Itu yang sebenarnya terjadi. Dan hal macam ini seperti apa? Mungkin Tisa bisa cerita juga. Kamu mulai proses mencipta seperti apa? Sorry, Mencipta lagu? Mulai prosesnya ikut nulis. Kalau aku sih dulu sebenarnya anaknya kan suka apa ya, memendam perasaan juga ya. Kalau aku ya curhat colongan gitu dari kecil, selalu nulis sesuatu hal tuh di note, biasanya di handphone gitu. Kadang ya tulis-tulis aja iseng-iseng gitu kata-kata. Kalau dari nada sih memang aku nggak semahir Dul, karena kan aku dulu baru bisa main gitar tuh pas masuk SMP gitu. SMP, Jadi, oke. sedangkan nulis tuh udah dari SD. Jadi cuma nulis-nulis aja gitu, nulis-nulis yang sekiranya bisa dijadikan sebuah alunan nada gitu. Nadanya juga asal-asalan gitu, tapi yang penting lirik-lirik lagunya ya memang dari kecil suka nulis. Gitu. Sampai saat ini disimpan nggak lirik-lirik itu? Ada juga yang jadi sebuah tulisan aja gitu. Ya. Dulu, ini berarti kamu udah baca lirik-liriknya? Ada beberapa. Sudah dibikin lagu? belum Bikin sempat. aja berdua. Iya, nanti insya Allah. Tadi baru kepikiran ya bikin lagu asik juga. Lagi kepikiran. Nah, cerita soal perform berdua. Ya. Belakangan ini sudah mulai sering kita lihat apakah itu di sosial media atau di panggung-panggung sebelum pandemi virus juga. Tapi pandemi virus kamu kenal baru bulan apa? Setelah pandemi. Bulan Mei, ya. Mei terus kemudian mulai jalan bareng September itu. September tuh mulai. Ya September Agustus ya. Tanggal 27 kamu nembak itu. Iya. Kamu tahu sih. Tapi seru tuh. Enggak, teman-teman ini selalu, terutama fansnya Adul itu selalu nanyain ini dua orang ini pas banget, pasangan yang ideal sekali. Dan kebetulan informasi ini awalnya datang dari Rian Masih. The Massive. Wow. Rian itu cerita, Mas Ben suatu saat mesti lihat mereka berdua dan itu itu akhirnya ketangkep kita di Pondok Indah itu kan tanggal 7, ingat saya sekitar tanggal 7-an. Nah, cerita seperti ini berdua untuk menggarap lagu bareng, kemudian duet udah pernah? Insya Allah habis ini. Insya Allah abis ini. Ada abis ya? film. Habis film. Kemudian tapi kalau Tisa sebetulnya lagu pertama justru bukan single yang ini ya, Bukan. yang featuring Elemen ya. Featuring Elemen. Dan Elemen itu tahun berapa tuh?
2019 mungkin ya. Ya, reuni mereka ya, reuni, mereka ya. bergabung ya. Nah, berarti pengalaman juga sudah ada karena itu adalah berarti ada 2 single yang pernah digarap. Selanjutnya ada lagu-lagu baru yang sudah mulai Dian. Kalau dari aku sih paling rencananya mau nyanyi lagunya Kak Ade Govinda. Tapi itu baru rencana ya, mudah-mudahan terlaksanakan sama ya lagu dari Om Sandi gitu. Sama lagu dari Dul. Iya. Oh, yang itu tadi. Bukan, Ada lagi. Anggur Cinta judulnya. Oke. Oh, itu Anggur Cinta. Anggur Cinta. Ya. Tapi ada juga saya lihat ada judul lagunya apa? I Love You atau apa tuh? Oh iya. Latihan. Tisa itu, Tisa. Tisa, iya. Tisa judulnya Iya, Tisa ya. Tisa. Banyak dia, waduh pusing. Oke, saya masih banyak pertanyaan yang sudah masuk ke darinya di mana nih? Tisa, perjalanan karirmu melejit dengan hebat sekali. Ini menjadi artis memang cita-cita Tisa. Mana yang lebih dipilih, nyanyi atau sinetron atau film? Kalau dari kecil memang aku cita-citanya mau termasuk mau masuk di dunia entertainment gitu. Jadi dari dulu emang suka ngaca-ngaca sendiri, acting sendiri. Kalau nggak salah pernah jadi host acara di TV ya? Iya. Iya. Dulu waktu TK suka ngaca-ngaca gitu di depan kaca, acting aja sendiri, acting marah, acting nangis gitu. Iya, iya. Terus kadang mama cuma ketawa aja karena kan linknya orang tua mamaku kan maksudnya nggak ada link ke di dunia entertainment gitu. Jadi ya udah cuma ketawa-tawa aja, terus kadang suka didoain ini mudah-mudahan jadi artis deh gitu kan. Kadang suka dibercandain sama mama papa gitu. So aku bilang, aku pengen banget masuk TV mah biar mirip. Waktu itu suka nonton sinetron Sidul anak sekolahan. Iya. Sidul Bukan anak Dul ini ya? sekolahan, bukan. Dulu kan tayang ulang tuh di boleh disebut di RCTI. Terus pengen kayak Sarah gitu. Iya. Kayak Sarah. Terus ya udah tiba-tiba di satu kesempatan papaku ketemu sama salah satu orangnya Om Deddy Miswar. Kalau Om Dennis tahu di PH-nya lagi cari kayak anak kecil gitu buat main di serialnya dia. Terus kata papaku, ada anak saya suka banget acting gitu. Terus pas aku dibilang papa kayak gitu, mau banget pastinya. Jadi bukan paksaan orang tua gitu. Pas casting ya udah alhamdulillah ya masuk gitu. Jadi itu sama Om Deddy. Om Deddy Miswar pertama kali. Oke, itu aktor yang luar biasa sekali juga. Dan main bareng sama dia itu berkah karena sampai saat ini juga beliau salah satu yang suhunya. Itu tadi saya nggak tahu pertanyaan dari siapa karena nggak tertulis di situ, tapi itu pertanyaan menarik karena berkaitan dengan karir awalnya Tisa tadi. Pertanyaan dari Yudit, Dul, apa yang kamu rasa ketika orang bilang kok kamu cantik? Itu pertanyaan apa itu? Iya. Emang kamu cantik? Ini asli loh. Kamu rasakan ketika orang bilang kamu cantik. Ini bercanda nih Mas ini. Ya, apa-apa. Alhamdulillah aja. Bisa jadi 2 orang ya. Bisa dari orang ya. Ganteng, bisa setengah. Ya kalau kata John Lennon nih, Beautiful Boy. Oh, kan iya. ada lagunya John Lennon, Beautiful Boy. Emang dia sedikit cantik. Ya alhamdulillah aja daripada misalkan nggak enak dilihat gitu kan. Gitu ya. Daripada dibilang ini aku cantik ya alhamdulillah aja. Kan ada lagunya tuh John Lennon, Beautiful Boy. Iya. Oke, kemudian sudah bergabung ada Wayan, Naila Nataliasi ya. Ila Dica, Saptasari, Desi, kemudian Vika Mariana, Susan, Apriani, Dini Sukandar, Satari, kemudian ada yang nanya juga pertanyaan dari siapa nih? Nggak ada ya? Atau apa? Tisa, apa yang mengagumkan dari Dul? Apa nih? Jawab dulu. Baik. Terus? Baik anaknya, terus soleh juga.
Jadi bahkan kadang kalau misalnya aku lagi jalan sama dia gitu, yang banyak mengingatkan sholat justru Dul gitu. Jarang gitu anak-anak seumuran dia yang bisa apa ya? Bisa mengenal agama lebih dalam gitu. Karena kan anak umur 20, 19 tuh apa ya, lagi have-fun-have-funnya sama dunia. Jadi aku rasa jarang menemukan laki-laki seperti Dul. Ya alhamdulillah, makanya dikasih kesempatan buat bertemu. Terus apa ya, anaknya juga apa adanya, sederhana, gak ada yang dilebih-lebihkan dari sosoknya. Terus menghargai orang juga, Menghargai orang tua juga. menghargai orang Iya. lebih tua, dan saking jujurnya kadang tuh apa ya, kok orang bisa jujur banget ya gitu nih, gak ada yang Iya. ditutupin dari dia gitu, nggak, jadi apa ya, gak ada yang disandiwarain lah dari sosok Dul. Dan itu yang paling menarik, tatkala kamu mulai ditembak sama Dul tanggal 27 September ya. Ya Langsung jawab oke nggak waktu itu? Iya gitu. Mikir dulu sih, Mikir dulu. karena dia nggak ketahuan juga kan ngedeketin aku gitu. Mukanya nggak ketahuan. Kayak nggak ketahuan, Nggak kayak suka sama aku, jadi kok tiba-tiba gitu nembak, jadi ya udah, mungkin memang jalannya dari Allah seperti itu, ya aku terima. Itu di mana tuh? Di Bogor, Curug Sentul Oh, Curug Sentul. ya. Kamu yang ngajak dia ke sana? Waktu itu sih aku ngajak jalan-jalan ya, jalan-jalan yuk, itu juga itu udah lumayan dekat gitu. Terus kata Dul, ya udah ke alam aja ya, nggak usah ke alam. Akhirnya aku yang memilih tempatnya juga, ya udah, lagi hits-hitsnya kan Curug. Aku akhirnya memilih Curug untuk jadi tempat refreshing juga, jalan-jalan. Kalimatnya gimana? Kalimatnya gimana? Kalimatnya Coba. standar sih, kamu mau jadi pacar aku nggak gitu. Oh gitu. Dapat lagu dulu. Oh, oke lah, gue dulu. Oh gitu. Pakai raja tangan dulu. Hah? Melihat raja tangan gini. Ya. Gak bisa. Ya gitu deh. Iya. Iya. Ini pertanyaan juga nyambung. Apa yang disukain dari Tisa? Iya. Ya hampir sama sih. Mungkin dari awal kenal dia suka musik 90, mungkin dari situ otomatis kita nyambung. Iya. Ya, sama aja sih, dia cewek yang saleha gitu. Waktu pertama kali jalan di PIM, dia bawa tas apa itu? Tas mukena. Jarang-jarang Oke, gitu. iya. Cewek Jakarta udah dunia entertain. Ini kan juga 2020 gitu. Waktu itu ya 2020. Ada cewek entertain, main film, ke PIM nggak malu bawa tas mukena gitu. Terus waktu dia sholat. Terus apa lagi, adabnya bagus banget. Dia kalau sama orang yang lebih tua, aku selalu merhatiin kan. Jarang gitu cewek zaman sekarang yang masih pakai adab Jawa yang nunduk ke bawah. Aku seneng gini. Jadi aku lebih suka dia tuh lebih ke akhlaknya sih, lebih ke pribadinya. Terus jadi dia juga pendengar yang baik, cantik tentunya, baik juga. Ya lebih ke itu sih, lebih ke Iya. wah ini kayaknya orang yang pas untuk diajak bangun rumah tangga ini. Iya. Pada akhirnya terutama ayah sama bunda Ya, oke sih. dan bunda ngajak ke liburan ke Bali ya. Iya. Itu Desember kemarin. Iya, Desember, tahun baru. November ya? November Desember, oke. Nah, cerita itu menjadi menarik sekali karena itu viral juga. Di mana-mana orang tahu ini Dul sama sudah ini nih. Kamu nggak langsung dilamar di sana sama? Enggak lah. Belum ya. Iya, Dul. Cerita yang paling menarik tadi adalah cerita tentang mukenah tadi. Ya. Berarti kamu pernah lihat menginformasikan tentang pada banyak orang bahwa sholat 5 waktu, terus kemudian kalau nggak salah kamu pernah cerita ketertarikan juga karena baca Quran ya. Oh iya, jadi sempat Ya. awal-awal pacaran itu sempat masih agak ragu gitu. Nah, aku nembak nih bener nggak ya, atau aku bener-bener cinta nggak ya, masih ragu gitu. Terus ada suatu momen di mana waktu lagi bikin video klip, Ya. lagi bikin video Oke. klipku yang Jas Putih. Berarti masih sekitar November
Oktober. Udah pacaran cuma masih ragu-ragu masih Ya, ya. awal-awal tuh. Akhirnya pas aku mau mandi kan di kamarnya di sini sama Mbak Ira, aku di sana sama teman-teman. Terus aku mau mandi di sini, terus pas aku mau mandi kok ada seorang ngaji gitu. Terus ternyata dia lagi ngaji, lagi baca ngaji, terus aku duduk aja di situ. Aku dengerin, aku resapin, jadi tenang gitu hatiku. Ya, Kayaknya emang bener nih, emang ya jawaban dari doaku. Jadi aku kan jomblo lumayan lama ya, lumayan lama jomblo. Terus kadang-kadang Berapa kalau tahun? 7 tahun. 7 tahun. Bukan lumayan itu lama itu. Nyicil motor Oh iya, nyicil motor udah Jadi- lunas lama itu. Pernah gitu suatu momen tuh kesepian banget gitu, kesepian banget gitu. Terus doa sama Tuhan. Sempet nggak mau pacaran juga sih, sempet Ya, ya. nggak mau pacaran. Terus akhirnya pas mau pacaran, ya itu doa Tuhan, aku minta pasangan dong yang gini. Pokoknya detail tuh aku sebutin semua, yang gini, yang soleha, yang gini ya. Terus aku ketemu cewek ini, oh kayaknya nggak sesuai. Ketemu cewek lagi kayaknya nggak sesuai. Akhirnya pas ketemu dia itu, apalagi pas denger dia ngaji, ya ini kayaknya yang aku cari. Pas aku doa ya ini. Ya, ya, Akhirnya ya. jawaban dari doaku. Jadi ya, di situ aku yakin, oh iya ini yang aku cari. Gitu. Apa yang kamu informasikan pada Bunda waktu itu? Waktu jadian, Ya. Bunda aku udah nggak jomblo. Gitu. Oh gitu. Udah nggak jomblo Bunda gitu. Bunda aku udah nggak jomblo gitu. Siapa? Bunda langsung Terus nanya. Bunda nanya, kenapa, apa yang buat kamu suka sama Tisa ya, bla bla bla, adalah yang satunya itu Saleha itu, Saleha. Terus pengertian juga gitu. Tuh, ini fansnya nonton ini luar biasa, di sana langsung dia kelepek-kelepek juga. Dul, tapi ada yang menarik pada saat kamu perform di Indonesian Idol sama Tiara. Itu luar biasa sekali, dan fansnya Tiara maupun Dul itu pada saat kamu main piano dia nyanyi, ini juga sesuatu yang sebetulnya jualannya Indonesian Idol waktu itu. Bahkan Oh iya banget. yang saya lihat terutama Anang itu melihat kamu sampai gini. Bisa cerita sebetulnya untuk perform di Indonesian Idol ditonton jutaan orang se-Indonesia, seperti apa tuh? Karena itu masih muda sekali ya. Iya, itu 2020 2020. 2020 ya. Jadi itu ceritanya sebenarnya ayah yang Ayah, harusnya ya. main di situ ayah, karena kan tribute to dewa. Cuma ayah nggak mau. Sengaja, bukan nggak mau atau nyuruh aku, nggak tahu. Intinya aku pas bangun pagi itu dapat info, Dul disuruh gantiin ayah nyanyi Ya, di ya. Idol. Oh ya udah, aku dengan senang hati, dengan niat untuk memperkenalkan lagu Dewa kepada orang yang belum kenal Ya, lagu ya, Dewa ya. gitu. Akhirnya udah main ya, nggak nyangka tiba-tiba trending di YouTube. Terus sudah gitu dari pihak RCTI minta digimikin. Ya udah, aku dengan polosnya ayo aja gitu. Ya akhirnya jadilah pergimikan itu. Ya. Kamu bikin lagu. Bikin lagu itu gimmick semua itu. Ya. Gimmick semua. Dul bawa gitar nggak? Dul? Bawa. Ada gitar nggak? Ya, Mas Adi membantu kami. Sambil ini kita dari Astuti Avandi mau tanya dong, waktu Dul ultah umur 20 tahun, Tisa dateng nggak? Belum Dan kamu kenal ngasih tuh. apa? Udah kenal cuma Aku di puncak lagi syuting. Oh lagi syuting. Lagi syuting di puncak. Hmm. Emang waktu itu 2 bulanan aku di puncak, nggak pulang-pulang ke rumah. Jadi ya ucapin aja sih. Itu dikirimin pempek. Ya. pempek Bukan kue ya. kue. Itu tahun tanggal berapa tuh? Kamu 23 Agustus 2000. 23 Agustus. Oh ya. Oh ya, belum jadian tapi itu ya. Belum. Cuman kenal aja, baru kenal tapi deket. Sebetulnya yang jatuh cinta duluan siapa sih? Aduh. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau aku sih emang dari pertama ketemu, naksir udah cantik nih gitu, udah naksir. Dari ini 20 tahun dah. Kemudian pertanyaan dari Bobby. Bobby nanya, Nama papaku. iya namanya sama ya. Tisa, bagaimana perasaan pertama dapat penghargaan di 3 Nafas Likas? Kapan bikin lagu bareng? Oke, ini dari Bobby. Tadi perasaannya udah aku kasih tahu nih ya, pokoknya ya pastinya senang gitu, bersyukur. Tapi
apa ya, aku jujur ngejalanin apa yang aku sekarang lagi jalanin ikhlas gitu, nggak ada tuntutan dari siapapun, nggak ada ekspektasi kemanapun, jadi penting ikhlas aja gitu. Jadi euforianya juga beda gitu, karena nggak direncanakan untuk dapat suatu penghargaan gitu ya. Bersyukur sih, alhamdulillah. Setelah itu film-film yang sekarang sudah remaja sekarang baru masuk transisi. Jadi dulu tuh aku lebih banyak berperan sebagai anak kecil gitu ya, anaknya siapa. Nah kalau sekarang tahun 2018 awal lah baru masuk transisi untuk main film romance. Salah satu karya-karyanya siapa yang kira-kira kamu merasa pengen banget sih aku sama Joko Anwar sih. Joko Anwar ya. Iya, pengen. Dia memang banyak karya-karyanya bagus, termasuk karya-karya film apa ya? Horornya kuat sekali. Kamu suka film horor? Suka. Apa? Tapi takut yang pernah nonton film Indonesia apa? Aku suka Joko Anwar juga. Pengabdi Setan sama Sebelum Iblis Menjemput. Itu horor banget sih menurut aku. Iya. Pernah pengen main kayak gitu? Kalau untuk sekarang sih kayaknya mau romance dulu deh, mau banyakin film romance. Kalau horor mungkin abis KKN aja. Kamu nggak cemburu kalau romance sekali? Ya pasti ada perasaan gak enak sih, cuma pasti ada perasaan nyelekit di hati. Cuma kan cuma masuk aku gitu. Cuma masuk gara-gara aku ngelarang terus berapa PH-nya nggak jadi jalan, itu kan maksudnya gara-gara larangan aku jadi merugikan banyak orang, kan nggak juga. Aku rasa itu ya resikonya jadi pacarnya aktris ya gitu. Iya. Ya walaupun ada nyelekitnya dikit. Ini dua orang ini dewasa banget nih bicara. Semua orang suka kalau kamu kalau ngomong tuh serius banget. Oke, terus kemudian Alia Rahman, kapan Dul bikin lagu dengan aransemen musiknya sama Ayah? Pernah nggak bikin? Cakrawala itu. Paling Cakrawala, cuma itu aku nggak ikut andul, cuma itu laguku di recycle sama Ayah kan. Sebenarnya pingin banget sih, cuma masih nanti kayaknya. Kalau ibaratkan apa? Kalau anak yang nerusin perusahaan bapaknya, itu ibaratkan anaknya tuh belajar di luar dulu. Nah aku sekarang lagi belajar di luar. Kemarin udah alhamdulillah sama Bang Pai Burman udah bikin 3 lagu, sama Steven Santoso juga udah bikin berapa lagu ya? 3 lagu juga. Jadi lebih lagi pengen belajar di luar dulu sih. Di luar dulu baru nanti balik ke Ayah gitu buat nerusin perusahaan musiknya. Tapi nanti ya, cuma pingin banget sebenarnya. Tapi tatkala Dul ditunjuk untuk menggantikan Ayah formasi Dewa, ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Apa yang perasaan apa yang pertama kali? Dan itu di mana tuh? Malaysia waktu itu. Malaysia, oke. Jadi sudah terlanjur kontrak ya Malaysia itu? Iya, udah kontrak. Jadi banyak kandidat keyboardis yang buat gantiin Dewa udah banyak namanya udah banyak tertulis. Tapi waktu itu Omar Lasso nggak salah. Omar Lasso kan tahu kalau aku suka bikin tribute to Dewa, mungkin otomatis dia juga tahu kalau aku udah tahu chord-chordnya Dewa. Terus Omar Lasso bilang kenapa nggak dulu aja. Akhirnya nyoba sekali latihan, ya alhamdulillah bisa, karena emang aku udah sebelumnya udah sering tribute to Dewa atau ngulik lagu Dewa bersama band sendiri ya. Sama band sendiri juga sering buat lagu Dewa. Ya udah gitu ya. Aku pas mau naik panggung itu ditonton banyak orang kan. Wow, orang Malaysia lagi. Gitu. Wow, ini mimpi jadi nyata ya. Akhirnya sempat nangis sebelum nangis di panggung, di belakang panggung udah nangis duluan sebenarnya. Nangis bangga gitu loh. Wow, gitu. Akhirnya rasanya takjub banget ya. Malah kata Ayah gitu, malah gara-gara ada aku di Dewa gitu, malah jadi nilai jualnya lebih tinggi pada saat itu, makanya Dewa banyak diundang katanya sih. KR aja. Tapi kamu sempat perform bareng Ayah berdua nggak? Sempat. Formasi Dewa. Sempat di Bintang 5 Tour. Bintang 5 selalu 11 lagu pertama aku yang main piano, terus pas konsep Bintang 5 Ayah yang main keyboard, closingnya berdua, selalu ada duel piano atau apa gitu selalu. Itu standing ovation ya?
penontonnya Ya berdiri penonton semua. ya. Alhamdulillah lah. Itu di mana? Kota mana yang paling asik? Surabaya pernah, Jogja Oke, pernah, ya. Bandung. Sebelum pandemi sih ada Sebelum 6 pandemi. kota baru Ya, ya. jalan 3 kota. Jadi dipospon ya. masih 3 kota. Kamu bisa komentar sebagai performer seperti apa? Mas Dul ini. Kalau aku sih support 100% gitu buat Ya. apa yang dikerjain Dul, entah itu di musik, entah itu di film, selama dia bisa mengeksplor bakatnya, selama dia bisa nyaman dengan apa yang dia lakukan, aku support 100%. Iya, iya. Dan komentar kamu apa yang kamu pernah lihat di mana? Pernah lihat langsung nggak? Pernah, sering banget ngeliat dia main gitar gitu karena aku jujur lebih enjoy ngeliat Dul tuh lagu-lagu rock gitu, Rock, lagu-lagu Dewa Iya, mungkin iya, iya. rock ya, Iya. genrenya gitu, karena aku ngerasa dia bisa menjadi dirinya sendiri, apa adanya banget, keluar semua aura dan karismanya dia di situ gitu, Iya, iya, dibanding iya, lagu-lagu galau atau gimana gitu, karena aku rasa dia pasti nyaman di situ, makanya abis ini kan mau bikin band kan, The Kodir, karena Ya, ya, aku senang banget karena ya dia bisa apa ya, jadi diri sendiri di situ. Ya, ya, ya. Terus rencana untuk bikin duet lain atau berkarya berdua? Insya Allah sih habis main film itu kita balik ke musik lagi ya. Sekarang fokusnya di film dulu. Insya Allah sih habis main film itu ya kita sih di workshop ya sama Om Sandy Keneser juga. Oke. Ya, Kita ya, udah ya. bikin bagan lagunya, tinggal diseriusin aja. Ya, ya. Itu cerita di Anggur Cinta. Oke, sudah ada Saptasari, ada Rahayu Alfarizki, Bagas, Diva, Hafla, Irianur, Indah Putria, kemudian Astuti, Jagung Manis, Arsi, kemudian Kristiana Sumarji. Nyonya kalau apa nih? Kalau lihat sayangnya Gak kedip sama kedip apa? gak kedip sama sekali. Nggak kedip sama sekali. Ya aku emang kalau ngeliat orang kayak gitu. Kalau ngeliat orang lagi ngomong pasti aku gini ya. Oh gitu. Gitu. Dia tadi lagi ngomong panjang aku liatin. Gitu ya. Kamu suka lihat Dul pas ngapain? Senyum? Tapi dia nggak pernah marah ya? nggak pernah. Nggak pernah marah? Emang nggak bisa marah orang nasi. Oh, nggak bisa marah? Nggak bisa. Yang bener. Pasti lebih cenderung mendem, walaupun Bunda bilang itu nggak baik ya. Iya, iya. Tapi kan yang penting aku udah nemuin wadah untuk mengekspresikan semua itu kan, di musik, Iya, iya, iya. puisi, ya pokoknya di hal yang berbau menulis lah. Oke. Ya, Dul, kamu kalau mau nutup acara ini, kira-kira lagu apa yang bisa nyanyi berdua? Apa ya? Biasanya apa gitu? Serah kamu. Ayo, apa? Lagu apa? Oke, Dewa. kita hampir mengakhiri acara ini. Nanti akan bawain lagu Dewa katanya. Ini lagi. Ini rekan-rekan saya, Nini Suni, kemudian Bang Ibong, Mas Dudut, dan satu lagi Mas Iksan. Siap, saya. Pamit, dan nanti sebentar lagi dalam Kamis nanti ketemu sama Eros Jarot. Kalau ini adalah anak-anak muda, Eros Jarot akan bicara tentang musik Indonesia pada tahun 70-an. Oke, bawain apa akhirnya? Dewa aja deh, lagu Dewa. cinta. Oke. Terima kasih banyak, ini sesuatu yang luar biasa. Makasih Om Benz Ya, udah ngundang juga. kita. Iya, saya juga terima kasih, atau kami Kasih. cakap-cakap terima kasih sekali. Dan Aku jatuh cinta untuk kesekian kali, baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti dulu, kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan. Cinta
Cinta adalah ruang dan waktu, datang dan menghilang. Semua karunia Sang Pencipta. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buaya berlayar berjuang. Fadly yang juga merupakan vokalis Padi Reborn untuk pertama kali dalam sejarah membuat lagu terpendek. Judulnya Ingat Pesan Ibu. Lagu ini menjadi lagu kampanye tentang COVID-19. Menurut Fadly, lagu tersebut awalnya tercipta dari permintaan putranya untuk menyelesaikan PR sekolah dengan membuat lagu tentang pahlawan pandemi COVID-19. Lagu Ingat Pesan Ibu tersebut menjadi salah satu lagu yang dinyanyikan Fadly dan paling sering diputar di televisi bersamaan dengan single Tanpa Batas Waktu yang menjadi soundtrack sinetron berjudul Ikatan Cinta yang ditayangkan oleh RCTI. Halo, salam musik Indonesia. Pasangan muda Rini Wulandari dan Jevin Julian kini memiliki seorang putra bernama Norkiani Julian. Anak lelaki yang baru saja berumur 2 tahun tersebut ternyata sudah menuruni bakat seni kedua orang tuanya. Karena di usia semuda itu, Nord sudah bisa menciptakan lagu yang diberi judul Go Thomas. Namun Rini maupun Jevin mengaku kelak dewasa tidak akan memaksakan Nord untuk terus serius berkarir di dunia musik. Sejak berpindah tempat tinggal ke Bali di tahun 2006 lalu, Ponky Barata dan sang istri Sofi Navita sepakat untuk tetap meneruskan karir masing-masing. Namun kini Sofi mengembangkan bisnis pribadi dengan membuka toko kopi dan menjajah donat sehat, vegan dan gluten free. Sementara Ponky mengaku tengah mempersiapkan lagu dan album terbaru, bahkan ada kemungkinan dibuat dalam bentuk box set.